warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu wal mu'allifu rahimahullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanadati nabiyina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa ahli baiti dzurriyyatil kiram. Syarul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillahirabbil alamin bi tamamin ni'mati sholihah wa ala kulli halin wa na'udzubika min halin ahlin nar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala aidan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi wa syi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma akrimni min kabil fawdil adimi wa akhrijni min dhulumatil wahmi warzuqni min kafahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin semua yang masih menyaksikan channel saya, yaitu di channel Mugyarman Official. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kontribusi Bapak Ibu semuanya. Rahmat, salawat serta salam semoga terus diberikan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabiin ataupun kepada keluarganya dari zat iman. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Alhamdulillah, di sore ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian yang masih tertahan, masih belum beres, masih belum tuntas, masih membahas mengenai kajian dari ilmu tauhid, ya, kitab tauhid, yang dimana ini kitab matanya ini dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Nah, dan dimana sarahnya atau tengahnya ini dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, atau yang kita kenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, yang dimana beliau juga merupakan pensarah dari kitab Safinah dan berbagai kitab-kitab lainnya. Alhamdulillah, di sore ini kemarin, ya, di minggu sebelumnya, di bahasan sebelumnya kita masih membahas atau telah membahas mengenai lafaz Bismillahirrahmanirrahim, di mana tabaruk sebelumnya disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, satu riwayat hadis mengungkapkan bahwa kullu amrin dibalin la yabda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, atau sebagian menyebutkan adam, ya. Jadi setiap perkara itu sesungguhnya memiliki kebaikan, sedangkan perkara yang tidak dibarengi, yang tidak diawali
perkara tersebut dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ada menyebutkan sebagian terputus ya, sebagian terputus. Nah, sedikit kita bahas saja semuanya, hadirin semuanya, kita sedikit bahas saja mengenai untuk bahasan kali ini, singkat padat jelas saja. Kita akan sedikit membahas tentang bahasa tek bahasan perkawis naon, tentang apa? Tentang lafaz alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, kemarin dijelaskan bahwa sesungguhnya makna-makna atau ringkasan-ringkasan kitab Al-Quran itu semuanya dikumpulkan di dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini tabaruk bahwa lafaz alhamdulillah yang ditulis dimanapun, yang ditulis dalam apapun, semuanya akan tertuju kepada lafaz alhamdulillah yang ada di dalam surat Al-Fatihah, yang ada di dalam surat Al-Fatihah, di surat Al-Fatihah ayat kedua. Nah, yang memiliki arti bahwa segala jenis puji, baik itu puji yang dari Allah kepada Allah, ataupun puji yang dari Allah kepada makhluknya, ataupun puji yang dari makhluk kepada Tuhannya, kepada Allah, ataupun puji dari makhluk sesama makhluk saling memuji, nah itu semua tetap milik Allah ya. Nah, sedikit saja Ibu Bapak semuanya, hadirin semuanya, kita sedikit bahas tentang lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi jenisnya puji iku lillahi tetap kedua Allah rabbil alamina kang mangirani wong kang alam kabeh. Nah, tadi di Bapak Ibu semua, hadirin semuanya, tadi sudah disebutkan bahwa segala jenis-jenis puji tetap milik Allah. Jadi ketika baik itu Allah memuji dirinya sendiri ataupun Allah memuji kepada makhluknya, maka makhluk tersebut tidak berhak atas puji tersebut, tetapi sesungguhnya puji tersebut akan tetap kembali kepada Allah ya. Nah, kemudian ketika makhluk, bahkan ketika makhluk sesama makhluk saling memuji, kamu tampan, kamu cantik, kamu baik, kamu pintar dan sebagainya, maka puji itu tetap kembali kepada Allah ya. Tetap kembali kepada Allah puji tersebut. Hanya ketika kita melakukan puji kepada Allah, kepada makhluk, nah akan menghadirkan kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan tersebut semoga barokahnya mengalir kepada kita. Nah, itu yang dituju. Hadirin semuanya, sedikit saja kita bahas tentang lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa begitu pentingnya lafaz alhamdulillahirabbil alamin ini untuk dibahas? Karena pertama, di lafaz alhamdulillah ini memiliki banyak barokah, memiliki banyak keberkahan, yang dimana sebelumnya telah dibahas bahwa apa itu barokah. Barokah itu adalah ziyadatul khair ya. Jadi ketika kita menuntut ilmu, ketika kita berbuat kebaikan, terutama kebaikan yang sifatnya wajib, terutama ya yang sifatnya wajib, nah maka perkara-perkara tersebut ketika kita tambahkan dengan perkara-perkara yang sunnah, termasuk ini nih, kita mengkaji, menuntut ilmu, nah kita tambahkan dengan alhamdulillahirabbil alamin, maka perkara tersebut akan menghadirkan keberkahan atau menghadirkan keuntungan dari fardu, dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, sedikit saja kita bahas dari kitab syarahnya menjelaskan bahwa segala puji itu tetap kembali kepada Allah ya. Di sini dijelaskan bahwa Allah itu yang menguasai langit dan bumi ya, yang menguasai langit dan bumi. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi di langit dan bumi atas izin Allah. Sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan bahwa makana bi kana wabi yakunu ma yakunu. Jadi tidak ada satupun proses makhluk, tidak ada satupun proses kita yang akhirnya bisa apa? Yang akhirnya keluar dari ketetapan Allah. Sesungguhnya semuanya ada dalam ketetapan Allah. Nah,
Dan sesungguhnya bahwa Allah itu satu-satunya, ya, satu-satunya zat, satu-satunya Tuhan yang berhak berhak diibadahi. Jadi ketika ada yang beribadah kepada selain daripada Allah, maka jelas di sini bahwa semua akan tertolak. Karena sesungguhnya pencipta alam semesta, yang mengatur alam semesta, bahkan yang menentukan istilahnya daun jatuh dari pohonnya, yang menentukan jarum terjatuh dari tempatnya dari atas ke bawah. Nah, itu semuanya atas izin Allah, tidak ada satupun atas kekuasaan manusia. Nah, semuanya tetap atas izin Allah. Nah, oleh sebab itu begitu luar biasanya ya lafaz alhamdulillah ini. Karena apa? Karena dijelaskan oleh Ibnu Majah radhiyallahu an menjelaskan bahwa satu hadis menjelaskan bahwa kullu amrin dibalin, ya, masih membahas kullu amrin dibalin la yabda'u fihi bilhamdulillah wa adzam. Nah, ya. Nah, begitu luar biasanya ya. Kullu amrin dibalin. Nah, jadi kemarin sudah dijelaskan bahwa semua perkara itu baik. Semua perkara itu baik. La yabda'u fihi, sedangkan perkara yang tidak dibarengi, perkara tersebut tidak dibarengi dan apa? Dengan bilhamdulillahi, ya, dengan alhamdulillah, dengan lafaz alhamdulillah, fahuwa adzam, ya, adzam artinya cacat, ya, artinya apa? Cacat, ya. Semua perkara yang tidak dibarengi dengan alhamdulillah itu artinya cacat, tidak akan sempurna mencapai kepada Allah. Berarti lafaz alhamdulillah ini merupakan penyempurna daripada amal. Soalnya apa? Lafaz alhamdulillah ini merupakan ciri kita bersyukur kepada Allah, ya. Lafaz alhamdulillah begitu pentingnya karena merupakan ciri kita bersyukur kepada Allah. Wa fi riwayatin fahuwa aqo, ya. Bahkan dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwa terputus. Nah, ini satu cacat. Kalau cacat berarti masih ada kemungkinan buat sampai, sedangkan akto itu terputus, ya. Sama-sama cacat juga gitu, cuman kalau cacat mah bisa berupa bentuk tidak merubah bentuk, tapi kemasan saja. Tapi ketika akto artinya bentuknya pun berubah. Nah, ini betapa pentingnya lafaz alhamdulillah ini dihadirkan dalam setiap amal-amal kita, ya. Oleh sebab itu saya mengajak kepada semuanya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, banyak-banyak mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kemudian ada pertanyaan, jika ada pertanyaan. Nah, bagaimana cara lafaz membaca alhamdulillah yang baik? Lafaz alhamdulillah yang baik kan itu banyak, ya. Banyak. Kalau orang sedang ceramah itu alhamdulillahnya itu kok berbeda-beda gitu. Atau seperti apa? Nah, seperti apa cara membaca alhamdulillah yang baik? Ini salah satu saja disebutkan bahwa dari sebuah hadis dari Ibnu Majah mengatakan ketika Sayyidatina Aisyah, ya, tentang Rasulullah, menjelaskan tentang Rasulullah, idza ra'a ma yuhibbu, ya. Jadi ketika Rasulullah melihat sesuatu yang disenangi, maka Rasulullah akan mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi binikmati tamamis sholihah, ya, lafaz alhamdulillahilladzi binikmati tamamis sholihah, ya. Kemudian tamamis sholihah, ya. Kemudian ketika Rasul melihat sesuatu yang kurang disenangi menurut Rasul mengucapkan apa? Apakah mengucapkan astagfirullahaladzim? Apakah mengucapkan mengkutuk dan lain sebagainya? Ternyata tidak. Ternyata yang Rasul ucapkan adalah lafaz alhamdulillahirabbil atau alhamdulillah. Nah, kemudian ditambahkan alhamdulillahi ala kulli halin rabbi ini a'udzubika min hali ahlinar, ya. Nah, bahwa Rasul mengucapkan segala puji tetap milik Allah. Puji yang hadir kepada Rasul milik Allah, kepada sahabat dari sahabat kepada Rasul tetap milik Allah. Bahkan puji Rasul dengan Rasulnya, Nabi dengan Nabinya tetap kembali kepada Allah. Ala kulli halin, terhadap saban-saban atau segala perkara, Robbi ini a'udzubika, Tuhan sesungguhnya aku berlindung min hali ahlinar, dari tingkah-tingkah
ahli-ahli neraka. Nah, berarti ketika ini lafaz ini mengatakan bahwa jadi ini bukan hanya sekedar tanda kita bersyukur kepada Allah, tanda apa? Tanda kita meminta perlindungan dari Allah untuk dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan yang menyakiti sesama makhluk ya. Mudah-mudahan ya bahasan yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua, banyak memberikan faedah-faedah, banyak memberikan kemanfaatan, keutamaan-keutamaan untuk kita semua. Sedikit saja mungkin terakhir ya, tadi kita ringkas bahwa kita harus banyak mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin sebagaimana tadi dijelaskan keutamaan-keutamaannya dari lafaz alhamdulillahirobbilalamin. Nah, untuk minggu berikutnya insya Allah kita akan membahas wassalatu wassalam ala rasulillah ya, membahas tentang lafaz wassalatu wassalam ala rasulillah. Nah, kembali saya sedikit saja mengajak untuk semuanya untuk mensupport, untuk terus mengikuti channel saya ya, channel kami di Muhyan Wahana Official. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wan nihayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.